Al-Quran mempunyai sekian banyak fungsi, di antaranya adalah menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Yang pertama, menentang siapapun yang meragukan untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Yang kedua, menentang mereka untuk menyusun 10 surah semacam Al-Quran. Yang ketiga, menentang mereka untuk menyusun 1 surah saja semacam Al-Quran. Yang keempat, menentang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan 1 surah dengan Al-Quran. Dalam hal ini, Al-Quran menegaskan bahwa, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak mampu membuatnya. Tidak semua manusia dapat berhubungan langsung dengan Tuhan guna memperoleh informasinya. Karena itu, Tuhan memilih orang-orang tertentu yang memiliki kesucian jiwa dan kecerdasan pikiran. Abdurrazak Naufal dalam Al-Ijaz Al-Dabi li Al-Quran Al-Karim yang terdiri dari 3 jilid mengemukakan sekian banyak contoh tentang keseimbangan tersebut. Dapat kita simpulkan secara singkat sebagai berikut. Yang A, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya, dengan contoh al-hayah atau hidup dan al-mauts atau mati. Masing-masing memiliki sebanyak 145 kali. Yang kedua ada yang B, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya atau makna yang dikandungnya. Sebagai contoh al-harts dan al-zira'ah atau membajak atau bertani, masing-masing memiliki 14 kali. Yang C, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibatnya. Contohnya ada al-infaq atau infak dengan al-rida atau kerelaan. Yang D, keseimbangan antara jumlah bilangan dengan kata penyebabnya. Contohnya ada al-israf atau pemborosan dengan al-surah atau ketergesa-gesaan. Yang E, di samping keseimbangan tersebut ditemukan juga keseimbangan khusus. Al-Quran menjelaskan bahwa langit ada 7. Penjelasan ini diulangi sebanyak 7 kali pula, yakni dalam ayat-ayat Al-Baqarah ke-29, Al-Isra 44, Al-Mu'minun 86, Al-Fusilat 12, Al-Talaq 12, Al-Muluk 3, dan Nuh 15. Selain itu, penjelasannya tentang terciptanya langit dan bumi dalam 6 hari dinyatakan pula dalam 7 ayat. Kata-kata yang menunjukkan kepada utusan Tuhan, baik Rasul, Nabi, atau Bashir, atau Nazir, keseluruhannya berjumlah 518 kali. Jumlah ini seimbang dengan jumlah penyebutan nama-nama Nabi, Rasul, pembawa berita tersebut, yakni 518 kali. Kesimpulan dari materi ini adalah Al-Quran mempunyai sekian banyak fungsi. Di antaranya adalah menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, menantang siapapun yang meragukan untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Terdapat pada Quran surah ke-52 ayat 34. Kedua, menantang mereka untuk menyusun 10 surah semacam Al-Quran. Terdapat pada Quran surah ke-11 ayat 13. Seluruh Al-Quran berisikan 114 surat. Ketiga, menantang mereka untuk menyusun 1 surah saja semacam Al-Quran. Terdapat pada Quran surah ke-10 ayat 38. Dan terakhir, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan 1 surah dari Al-Quran. Terdapat pada Quran surat kedua ayat 23.